keajaiban Allah yang bisa hadir di tengah-tengah terminal kasar, entah berubah seperti apa gitu kan. Hidayah itu saya nggak ngerti saat itu gitu kan. Yang jelas kita nggak ada pendidikan agama, nggak ada yang ustadz peduli juga ngajar gitu tengah-tengah terminal ke kita gitu kan. Ya paling kalau dengar suara ajan atau suara pengajian di speaker mungkin itu ya salah satu pengantar ya. Mati gua di sini, selesai hidup gua. Ya Allah, sekiranya Engkau mencabut nyawaku di sini, aku pasrah, aku belum berbuat apa-apa dan dosaku begitu banyak gitu kan. Tapi kalau Kau berikan aku kesempatan hidup setelah ini, aku berjanji nggak akan kembali lagi ke duniaku di masa yang lalu di terminal dengan kehidupan teman-teman itulah. Kalau saya di masjid, saya lihat mereka seakan-akan orang yang paling khusyuk dan udah nggak peduli lagi sama dunia. Jadi luar biasa gitu, tekun di masjid, membaca Al-Quran, taklim dan yang lainnya selain ibadah rawatib. Terus kalau saya lihat dia lagi usaha di luar dunia, seakan-akan dunia milik dia gitu. Dia ingin kuasai atau semangatnya luar biasa lah. Jadi ya akhirnya saya lebih memilih berkumpul dengan kawan-kawan dan teman-teman seperti itu. Dan di situ mulai merasakan saya kegalauan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini acara kita sharing motivasi. Alhamdulillah, bintang tamu kita adalah seorang yang sangat memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi penduduk kanan kirinya di sebuah kecamatan yang dikenal dengan kecamatan Gembong, Muara Gembong. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan Muhammad Ihsan, dikenal juga sebagai Mat Gembong, dan juga dikenal sebagai Bang Mandor. Tidak berpanjang kata, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Masya Allah, barakallah. Hari ini Masya Allah, terima kasih waktunya dan juga tempatnya nih. Iya. Karena sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berada di salah satu gazebo-nya beliau. Jadi bukan hanya waktu beliau bersedia, dan juga tempat, bahkan makan siang beliau semua Masya Allah yang menyiapkan. Ya, ini luar biasa. Barakallahu fiikum. Bayakallah khair. Tapi Bang, langsung saja, sudah banyak ya teman-teman mengenal antum ya sebagai sosok seorang yang memberikan inspirasi kepada masyarakat, baik masyarakat kampung antum, bahkan satu kecamatan Muara Gembong, dan suara antum juga sudah didengar banyak, bukan hanya ikhwan dan akhwat, bahkan sampai kalangan atas juga. Kalau kita melihat sekilas tentang perjalanan hidup antum juga luar biasa. Dari seorang yang Mat Gembong kecil ya, yang merantau dari kampungnya ke Jakarta. Ini suatu kisah yang luar biasa. Kemudian bagaimana antum hidup di sana, kemudian berapa tahun antum di sana, kemudian antum sekarang berubah menjadi sosok seorang, bahkan saya dengar tadi dipanggil Pak Haji. Ini adalah kisah-kisah dan perjalanan hidup yang luar biasa. Monggo silahkan, langsung saja silahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Saya manggilnya apa kalau ke pemirsa ini? Boleh, Al-Aminah Official. Al-Aminah, sahabat Al-Aminah Official. Sahabat Al-Aminah Officer. Ya, sahabat Al-Aminah Officer. Saya adalah Muhammad Ihsan, nama KTP. Nama kecil saya Matise, dari orang tua. Matise ya? Ya. Matise. Nama orang tua, dari orang tua. Orang kampung sini manggil saya Matise rata-rata. Matise. Oh, sampai sekarang? Ya. Oh. Ada yang nambahin, ada yang ditambahin manggil bos, haji atau apalah gitu. Tapi ya. Banyak dasarnya lakop lah ya. Saya nggak meminta panggilan itu. Iya, Masya Allah. Kalau di kampung saya dipanggilnya, kultur saya ini ya Matise, karena nama dari orang tua itu. Dan sehingga pas saya saat kecil itu agak sedikit malu sih punya nama itu.
karena namanya agak aneh gitu. Tidak umum ya Tidak di umum, masyarakat gitu kan. antum. Ya. Dan sebenarnya Matisah mungkin, cuma karena di sini Betawi kulturnya jadi panggilannya Matisah. Matisah. Kalau saya di sekolah tuh panggil Matisah, aduh nggak enak banget gitu. Tinggal ganti R doang jadi Marisa gitu. Tapi belakangan saya bangga punya nama itu. Iya. Karena ternyata orang tua pasti punya tujuan. Punya tujuan, betul. Jadi memang saya pernah tanya dulu waktu saya kecil sama orang tua, kenapa sih saya dinamain Matisah gitu. Ternyata ada seorang ustadz di kecamatan sebelah yang namanya Ustadz Matisah gitu. Matisah, terinspirasi Matisah, dari ya, Betawi juga gitu. Oh iya. Terus ada guru juga namanya Matisah sama. Sebenarnya nama ini ma'ruf kalau di sini gitu ya. Tapi kalau di luar mungkin kurang ma'ruf. Sekalinya ma'ruf di sana di luar. Saya di browsing di internet di Amerika bahkan ada marga Matisah gitu. Di California itu gitu. Iya. Di Amerika. Atau jangan-jangan antum dari sana nih. Coba pas Ana baca lagi di browsing lagi di internet, Matisah asal kata dari Matius, pengikutnya Yesus. Aduh kata. Iya. Tapi ya itulah. Itu versi mereka ya, kalau Matisah versi ya. Betawi adalah orang-orang yang baik, para asatizah bahkan ya. Amin. Jadi panggilan Anda kalau di media ya lebih cenderung Anda lebih suka dipanggil Bang Mandor gitu ya. Bang Mandor ya. Bukan karena sok jadi mandor gitu ya, atau bangga jadi mandor, tapi karena memang saya berurusan sekarang ini jenis usaha dan bisnis saya banyaknya ngumpul mandor-mandor gitu. Mandor-mandor, ketularan mandor gitu kan yang jaga kawasan. Oh iya, mungkin maaf saya potong. Dari umur berapa Abang tinggalkan kampung ke kota dan apa motivasinya ke kota? Masih di zaman itu tentunya kan, dan masih umur sangat-sangat belia. Betul. Jadi begini, Ana termasuk anak yang lahir di tengah-tengah keluarga yang tergolong kurang mampu lah gitu. Sehingga cita-cita sangat tinggi, tapi qadarullah nggak mampu meneruskan pendidikan sesuai keinginan untuk agar bisa menggapai cita-cita itu nanti gitu. Karena sekolah di SD dekat sini gitu. Dan pas masuk SMP saya memaksakan diri, memaksa orang tua juga, saya pengen masuk SMP. Kalau dulu kan sekolah semua bayar ya, lumayan lah gitu kalau untuk tingkat ekonomi kalangan rendah itu repot gitu ya. Jadi anak maksa masuk SMP, akhirnya anak dimasukin sama orang tua SMP. Tahun berapa itu Bang? Tahun 92. 92. Tapi mengorbankan adik anak. Jadi adik anak nggak sekolah akhirnya, baru kelas 4 SD waktu itu. Jadi ya, demi anak maksa ingin masuk SMP. Dari berapa saudara? Kalau saudara anak banyak. Orang tua anak punya anak 12. Masya Allah. Anak-anak ke 11. Keluarga besar ya. Cuma qadarullah sekarang tinggal 4 malah. Banyak kan meninggal. Masya Allah. Dari ada yang meninggal kecil dan yang lainnya. Ya mungkin itu dulu ya gitu kali kekurangan gizi atau apa. Iya. Nggak tahu lah gitu. Nah, akhirnya anak tetap sekolah. Nah, qadarullah karena memang tetap aja kesulitan ekonomi gitu. Orang tua cuma dagang sayur pakai sepeda gitu. Sayur-sayur kebun bukan sayur yang ini gitu. Daun pisang dan yang lainnya. Sampai akhirnya di semester pertama pun orang tua udah nggak mampu bayar. Sehingga pas mau masuk semester kedua saya karena malu diantaranya nggak bayaran gitu ya, nggak bayar iuran, saya berhenti, putus sekolah di SMP kelas 1 itu. SMP kelas 1. Saya putus sekolah dan saya lanjut membantu orang tua dagang. Malu sebenarnya sama teman-teman waktu itu sekolah gitu, tapi ya udahlah gitu. Nah akhirnya saya belajar tuh dagang sama orang tua, naik sepeda, saya dibeliin sepeda kecil dan beronjong sayur kecil 25 km pulang pergi setiap pagi tuh ke pasar, ke ujung laut sana, ke ujung laut, ke Muara. Jadi nelayan-nelayan lah gitu ya. Saya ikut jualan sayur kayak gitu, lumayan lama gitu ya. Sampai terus akhirnya saya dititipin sana, dititipin ke sini, sampai saya pernah dititipin di pinggir laut sana di Muara Jaya namanya. Itu ngegiling terasi. Hasil ikan-ikan kering dari laut kita keringkan, terus ngegiling itu kalau malam hari itu anak sampai panas tangan meriangin lah. Seukuran anak umur 13 tahun ya. Iya. 13 tahun itu masih kecil badan anak gitu. Sampai hal yang menyenangkan di situ kalau lagi subuh aja, habis sholat subuh anak diajak ke laut untuk ngangkat sero udang. Dan mandang Jakarta kan dari sana itu udah kayak Singapura gitu. Dari Batam. Deket ya berarti. Ya, deket banget. Masya Allah. View-nya deket banget, nanti ada gambar-gambaran juga. Nah, Anda sering ngelamun di situ.
hidup di Jakarta enak kayaknya gitu kan. Apalagi kalau Muara Gembong nanti ini kayak ke Jakarta gitu kan. Jadi begitu, karena dekat banget. Dan alhamdulillah dari lokasi-lokasi yang anak tempat ngelamun itu sekarang anak akuisisi, anak beli lahannya gitu. Masya Allah. Kurang lebih hampir 300 hektar. Jadi tempat anak nyari udang, nyari ikan di situ. Sekarang ya alhamdulillah lokasi-lokasi tersebut udah kita beli, kita akuisisi lagi. Dan perencanaannya nanti untuk kita berjalan aja lah gitu. Itu yang termasuk tambak di situ, bukan? Iya, ada tambak juga ada di situ. tambak juga di situ. Ya. Nah itu juga cikal bakal saya mengklaim sebagai Bank Mandor. Iya. Karena sering ngawasin lokasi yang udah lokasi. kita beli, betul. Kita ada beberapa mandor di sana. Dan di sini di tambak ini kita ada beberapa ratus hektar juga di depan tambak trail projectnya Pak Jokowi. Nah, kembali ke masa kecil itu gitu ya. Terus saya beranjak dewasa, beranjak remaja, dan di situ mulai merasakan saya kegalauan luar biasa. Karena cita-cita begitu tinggi, Anda terus terang lagi kecil itu, sering mengumpulkan clipping-clipping bangunan gedung-gedung tinggi, gedung-gedung 3 lantai, 5 lantai gitu, bahkan gedung pencakar langit. Dan orang tua Anda sering ke Jakarta, kalau pulang tuh Anda selalu mesen kalau beli kalender yang gambar masjid atau gambar gedung-gedung pencakar langit gitu. Apa yang udah terpikiran di benak seorang Bang Mandor saat itu? Dengan mengumpulkan clipping-clipping seperti itu. Ada masjid, ada bangunan. Jadi yang Anda pikirkan gitu keren juga ya. Bisa mampu, ada manusia atau ada orang yang mampu bangun gedung sebagus ini gitu kan. Dan setinggi itu ya. Kalau gue nanti bisa bangun luar biasa nih. Nanti suatu saat gitu kan. Gue akan bangun kayak gini nih. Ada itu dalam hati itu. Masya Allah. Jadi sehingga anak gunting, anak clipping, dan anak ngegambar. Anak gambar masjid, gambar gedung pencakar langit, gedung lantai lebih dari 3 lah gitu. Terus bangun jalan juga, bangun pematang-pematang sawah, tambak, dan yang lain biasa belakangnya gunung gitu kan. Nah, alhamdulillah dari gambar-gambar itu anak tempel waktu itu di dinding-dinding gitu. Sambil di kamar ya? Iya, di kamar. Di kamar dinding yang bolong lah. Dinding bilik gitu kan. Bilik, yang jari aja masuk kalau itu anak tempel suatu saat insya Allah mudah-mudahan nanti gue bisa bangun ini gitu. Masya Allah. Dan ya alhamdulillah sekarang udah terbangun sih. Sudah mulai nampak ya. Masya Allah. Masjid walaupun jadi perantara udah bangun masjid. Masya Allah. Ini gedung 5 lantai. 4 lantai kita udah bangun. Dan ini perlu diketahui sahabat Aminah Official yang dapat Allah Ta'ala, gedung yang dibangun di sini ya, gedung sekolah SDIT yang dibangun oleh Bang Mandor ini gedung tertinggi di Kecamatan Muara Gembong. Jadi kalau ditanya gedung tertinggi di mana Muara Gembong, belilah yang bangun. Subhanallah. Jadi apa yang dipikirkan oleh seorang Mat Gembong saat itu Allah wujudkan sekarang. Makanya kalau ada anak-anak kita yang terinspirasi, yang mungkin dia hobi mengumpulkan clipping-clipping, biarkan, itu hal yang baik. Saya kalau boleh saya katakan hati-hati dengan gambar dan pikiran kita di masa kecil. Hati-hati. Jangan dibiarkan maksudnya. Jangan dibiarkan ya. Karena kalau itu dibarengi dengan pola pikir, pemikiran bahwa suatu saat, suatu hari gitu kan, kita akan mampu menggambar itu kan benar-benar terjadi. Masya Allah. Karena mindset ya. Mindset ya. Ya pola ini apa pikiran bawah sadar ya. Betul. Dan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa ya untuk mewujudkan itu tentunya. Allah hantarkan gitu ya. Sedikit demi sedikit ke arah sana gitu. Masya Allah, subhanallah. Dan sampai ya Anda sangat bersyukur masjid sudah terbangun, komplek ini sudah terbangun dengan beberapa rumah staf dan guru dan pengurus lainnya, gedung 4-5 lantai sudah dibangun gitu. Dan jalan-jalan ini termasuk kita yang bikin, jalan-jalan desa di beberapa kampung ini kita yang ngecor gitu, kita pengecoran. Walaupun bukan jalan besar tapi paling enggak ya namanya jalan lah gitu. Dengan alat-alat berat dan yang lain. Dengan pabrik beton langsung dari Jakarta atau dari Bekasi untuk melakukan. Jadi Allah berikan sarana untuk memudahkan itu. Alhamdulillah. Maka betul kata Nabi Muhammad SAW, kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu, segala sesuatu yang Allah takdirkan akan ada jalannya. Ya. Nah, jalannya dari mana? Kita nggak tahu, yang penting kita hanya berusaha. Betul. Bayangkan pikiran seorang Mat Gembong yang hanya orang yang Masya Allah, maaf, lahir dari seorang yang sangat miskin. Bahkan sekolah SMP pun baru 1 semester, nggak mampu bayar, ya kan? Betul. Tapi punya semangat yang tinggi. Yang dia bisa apa saat itu? Mengumpulkan clipping-clipping yang menjadi imajinasi, kemudian menjadi motivasi, dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga hari ini nampak itu semua. Anak nggak nyangka itu. Barakallahu fikum. Ternyata gambar itu hidup, merindingan untuk karena waktu masa kecil itu cuma hobi aja gitu. Iya. Gambar, terus ngumpulin clipping, tempel di dinding, cuma sembari berpikir suatu saat gue pengen bangun kayak gini nih, gitu. Nanti gitu. Ini pesan bagi para orang tua ini ya, di mana-mana lihat anak kita. Jadi ada suatu bakat bawaan mungkin begitu ya.
yang kelihatannya bagi orang tua sepele, perkara yang ringan, tapi ternyata itu satu kekuatan yang luar biasa nanti ketika datang pada waktunya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kembali ke kisah. Apakah ini semua yang menjadikan malu dengan teman, punya cita-cita yang tinggi tapi putus di tengah jalan, punya cita-cita yang sangat luar biasa, ini membuat kemudian meninggalkan kampung, berhijrah ke Jakarta atau bagaimana? Atau mungkin ada sisi yang lain lagi ini? Iya. Masya Allah. Jadi boleh anak cerita nih? Bangga, silakan. Apaan ya? Jadi anak pas masa remaja itu mengalami depresi luar biasa. Jadi nggak langsung kayak gini sebenarnya. Sempat terbuang dan apa ya, kalau orang sini bilang sisa mati lah. Sisa mati. Karena ada beberapa kali saya memang ya tersandung kenakalan remaja sampai akhirnya hidup di belantara terminal, di salah satu terminal besar di Jakarta, yang sampai di sana saya hampir 2 tahun tidur beralaskan kardus gitu di kios-kios kosong atau di lorong-lorong pasar gitu, di pinggir-pinggir terminal. Berhijrah dari kampung Muara Gembong ke Jakarta tahun berapa itu? Itu tahun 98. 98, berarti pas umur SMA ya? Udah masuk SMA ya? Pas pasca kerusuhan aja. Oh, bakar-bakaran itu di Jakarta. Iya. Jadi ya itu depresi, karena anak menganggap begini, waktu itu cita-cita begitu tinggi, tapi ternyata nggak sekolah, putus sekolah, gue hidup buat apa gitu ya. Jadi remaja depresi gimana ya? Hidup segan, mati tak mau, seakan-akan gitu ya. Jadi hidup segan, mati tak mau. Jadi ya gue suka gue aja gitu kan. Iya. Sampai saya di sini terus terang sering bermasalah dengan kepolisian. Bukan karena hal-hal lain, tapi karena fight terus, berantem terus gitu. Duel dan yang lainnya. Di usia-usia sekitar 17, 18, 19 sampai usia 23 lah. 23. Itu kerjanya begitu aja hari-hari ya. Baik di kampung, di kampung saya udah terlalu menyusahkan orang tua, saya anggap, karena sebentar-bentar dipanggil polisi. Bentar-bentar itu setelah merantau apa sebelum merantau itu? Sebelum merantau sudah mulai. Kampung udah sangat brengsek sekali gitu. Sampai orang kampung udah gerah dengan saya gitu. Kenakalannya gitu. Sampai saya pernah siang hari di jalan ini duel dengan senjata tajam pernah. Lawan 2, saya 1. Iya. Tapi saya menang. Jadi hal-hal yang kayak gitu itulah yang saya lalui saat terjadi tingkat depresi yang sangat tinggi saat saya remaja gitu. Depresi itu muncul karena keinginan cita-cita yang putus ya? Putus dan kemiskinan yang kemiskinan yang sangat akut, luar biasa, subhanallah. Susah, sulit. Dan orang lain nggak pernah memahami itu ya, yang memahami adalah kita hinaan yang dari masyarakat ya. Dari masyarakat terhadap ya saya lah yang gelandangan gitu. Terus orang tua juga pernah, saya lagi kecil, saya ingat tuh umur 10-12 tahun. Rumah orang tua kan bilik doyong gitu. Jadi lu bilang gimana sih ya, sampai salah satu ya orang menghina rumah bapak lu ditendang jangkrik aja juga rubuh gitu. Masya Allah. Lu jangan belagu-belagu lah gitu. Iya. Jadi begitu. Itu langsung tertanam terhujam dalam hati. Suatu saat nanti gue kaya lu gitu. Jadi hal-hal itu bukan kita dendam negatif jadi gitu ya. Jadi tapi motivasi. Saya berterima kasih sekarang orang itu yang telah menghina itu gitu. Ternyata cacian itu tidak selalu negatif ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya sebenarnya. Ternyata yang ngomong itu sekarang sesekali ya kita berikan santunan ke dia. Iya. Yang pernah menghina orang tua. Luar biasa. Kita nggak dendam juga. Tapi ya malah justru ucapan dia seakan-akan jadi pemantik waktu. Pemantik ya. Jadi anak pergi dari kampung. Anak pergi dari kampung karena terlibat masalah terus gitu. Saya nggak mau nyusahin orang tua lagi. Udah orang tua susah tambah susah dengan perkara saya kan. Saya pergi dari kampung itu cuma bawa uang Rp1.000. Rp1.000 dari tahun 98-99. Rp1.000, dan kalau ini boleh di-cut nanti. Saya dulu kan memang hobinya entertain gitu. Di kampung saya bikin grup apa sampai terkenal, sampai sekarang masih main tapi saya udah berlepas diri. Sampai dikenal lah sekarang gitu. Dulu saya yang rintis, terus terang saya ngajarin. Sebelum hijrah nih? Sebelum hijrah. Sebelum ke Jakarta? Iya. Sebelum ke Jakarta. Saya udah punya grup band di sini, grup dangdut gitu. Sampai akhirnya terkenal kan. Nah, itu saya ngajarin, saya ngerintis lah. Nah, saya pergi itu bawa uang 1.000 sama minjem gitar dari teman satu buat nyambung hidup maksudnya gitu ke Jakarta. Bawa duit 1.000, nyebrang perahu motor, kan kita nggak familiar nih dengan jalur darat, kita asing tuh malah, apalagi Delta Mas, kita nggak kenal sama sekali Bekasi itu. Cikarang apa, kita lebih ma'ruf ke Tanjung Priok. Jadi karena memang kita berbatasan dari sini. Cuma 45 menit naik kapal motor.
Akhirnya saya nyebrang, karena yang di kapal motor sahabat semua, malah saya dikasih makan, jadi mintain ongkos. Di Jakarta ya di Cilincing saya dikasih makan. Habis itu saya cuma nggak dikasih duit, saya pergi bawa uang 1.000 perak. Saya naik Metro 23, Metro Mini, itu bayar cuma 400 waktu itu ke Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok ke Senen P60 dulu, itu bayar 300, sisa duit 300 perak. 300 perak, 300 perak waktu itu sekali makan ya 500 lah ya. Atau berapa, itu buat makan aja nggak cukup gitu. Akhirnya sampai ada kelaparan sempat gitu, 2-3 hari. Dan lah. di Senin tidak ada yang dituju ya? Yang penting Senin aja. Senin begitu. aja, nanti gitu. bagaimana, yaudah nantilah begitu ya? Ya dulu pernah diajak ke situ waktu dagang sayur kerja gitu kan. Nah itu makanya ingatnya ke situ gitu kan. Waktu pas remajanya dulu gitu. Akhirnya wah ke situ aja lah, kayaknya gampang nyari duit. Oh iya, gitu kan. oke Mas Bang Mandor. Ya. Tapi kepergian ke Jakarta itu semata-mata karena ingin melepaskan diri dari cercaan masyarakat, atau memang ada keinginan ingin merubah hidup ke sana, atau hanya sekedar pelarian begitu? Jadi di dalam kedepresian saya sadar betul saya udah banyak menyusahkan banyak orang, lingkungan, kampung, terlebih orang tua saya gitu. Jadi ya yang penting saya pergi aja lah dari kampung gitu. Pergi, suatu saat gua nanti bisa berubah, ya itu emang harapan gitu ya. Mudah-mudahan berubah. Nggak tahu, karena jatuhnya di terminal malah tambah parah. Malah tambah parah. Tapi keinginan untuk suatu saat akan berhasil tetap ada di dalam diri gitu ya. Cita-cita masa kecil lah gitu kan. Tetap itu kan pikiran bawah sadar ya. Selama di terminal kan beberapa tahun ya. Ya. Beberapa tahun yang tidak sebentar, dengan kehidupan yang tidak jelas, makan tidak jelas, sahabat tidak jelas, Masya Allah, apalagi ibadah ya tentunya. Adakah kisah-kisah yang mungkin sampai sekarang masih terasa hangat dalam pikiran dan hati, yang mungkin sangat berkesan, yang mungkin itulah bagian daripada proses kehidupan yang baik terkait dengan sendiri atau orang lain? Ada kisah-kisah dalam... Oh iya jelas. Dan kisahnya dari mulai saya turun ke terminal itu memberanikan diri karena lapar ya. Saya bawa gitar, modalnya itu doang gitu ya. Jadi saya terjun ke terminal ya nyari duit, nyari makan gitu kan. Saking saya pernah kelaparan, perut sampai sakit biru lah kasarnya gitu. Sampai akhirnya dikasih sama orang nasi bungkus yang cuma kuah sayur sama sambal sama tempe goreng doang gitu. Nah itu udah bersyukur banget gitu waktu itu. Akhirnya saya hidup di jalanan juga itu, saya turun ke terminal. Hari pertama saya aman, hari kedua saya aman, hari ketiga saya dikeroyok, digebukin sekitar 15-20 orang. Masya Allah. Oleh kawanan pengamen juga? Pengamen lama lah, anak-anak Senen dalam situ. Antum termasuk pendatang ya, pendatang baru. Dan juga nyelonong gitu. Salah aneh sih. Nggak kulonun lagi kalau orang Jawa bilang. Turun aja. Cuma ya gimana kita mau kulonun, orang nggak kenal nggak apa kan. Nggak ngerti apa-apa ya. Nggak ngerti apa-apa ya udah resiko yang berat emang saya ambil. Saya udah sadar betul. Paling juga gue kalau nggak ini ya digebukin lah gitu. Nggak tahu bener. Emang hati-hati sama pikiran gitu. Tapi satu melawan apa pasrah sudah? Saya nangkis-nangkis aja karena sebisanya ya. Mereka pakai botol, pakai batu, senjata gitu. Jadi gitar saya tuh buat nangkis serangan mereka sampai hancur remuk. Sampai akhirnya ada polisi yang lepasin tembakan ke atas. Dan di terminal saat itu udah kayak tawuran aja. Macet mobil. Di Senen itu ya? Iya, terminal Senen itu. Terminal Senen itu. Akhirnya pas lepas tembakan dari atas, ada polisi ke atas, berhenti baru kan. Dan saya naik akhirnya ke Pasar Impres Senen. Nah, di Pasar Impres saya udah punya geng lah gitu, udah punya abang-abangan lah gitu. Kan Pasar Senen Impres itu yang nguasain orang-orang Surabaya premannya. Nah, saya ngurusin mereka lah gitu kan, ngelayanin gitu ya, jadi ade-adean lah gitu. Akhirnya mereka marah karena saya dikeroyok gitu. Saya diadu, saya ditantang gitu. Lu berani nggak duel gitu kan? Berani bang, insyaallah. Lawan 2 juga saya berani. Akhirnya runding malam itu dipanggil yang sana. Akhirnya yang anak terminal malah pilih damai gitu. Nggak berani duel sama saya atau gimana saya nggak ngerti. Akhirnya ya alhamdulillah saya diterima di terminal itu. Bekal di kampung udah biasa berantem di bagi kota, jadi berani ya. Ternyata ada hikmah. Ya, itu dan semuanya. juga, Masya Allah. Gue mau hidup mati-mati. Udah, selesai gitu kan. Habis kalau takut ya jadi pecundang gitu kan. Kemudian kalau berani paling nggak punya tempat gitu kan. Saya milihnya kayak gitu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah karena dia milih damai, saya berhasil untuk tetap di terminal Senen. Punya nama lah akhirnya. Punya gitu. Nama. Itu dipanggil Mat Gembong itu di terminal. Oh, dari situ. Mat Gembong atau Mat Gembong itu panggilan anak-anak terminal. Mat itu dari Muhammad mungkin ya? Mat ya, Matisa itu. Oh, Matisa berarti. Oh iya. Iya, dari Muhammad juga gitu. Jadi panggilan
waktu itu belum hijrah kan, belum Muhammad Isa namanya. Iya. Masih Mat Isa atau Mat gitu ya. Jadi Mat Gembong. Jadi Mat Gembong panggilannya. Nah, itu di terminal itu saya dipanggil Mat Gembong. Dan teman-teman terminal itu yang dulu mau menghilangkan nyawa saya dikeroyok itu, sekarang kumpul di masjid kita di sini. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi ex anak-anak terminal itu pas saya hijrah, mereka ikut hijrah, dan kita kurang lebih termasuk saya di sini di masjid ini. Nanti sore mungkin bisa ketemu orang-orangnya. Termasuk saya bikinin rumah di sini. Iya. Saya bikinin tempat juga. Jadi kita ada berenam di sini ex anak-anak terminal. Masya Allah. Ya. Nah, sekarang ya berganti. Kalau dulu dia hampir mau menghilangkan nyawa saya, sekarang ya insya Allah dia rela berkorban nyawa buat saya. Subhanallah. Karena bisnis saya memang kan terkait wilayah kawasan. Masya Allah. Kalau sekarang disebut Mat Gembong, masih ada yang kenal di sana ya kira-kira? Kenal. Masih kenal ya? Kalau antum ke Terminal Senen sekarang ya, antum mampir ke tukang warung yang lama, Ica-Ica Tasik, atau supir-supir lama, temer-temer lama, atau orang kampung situ lah, Senen Dalam tuh dalam. Tanya Mat Gembong itu, kenal mereka. Kenal ya. Itu kampung keduaan itu. Luar biasa. Dan memang mereka tahu, dan keseharian di terminal kan ibaratnya apa ya? Termasuk melindungi anak-anak, jadi yang melindungi geng terminal saya gitu. Kalau ada apa-apa saya maju ke depan. Iya. Sampai kalau di terminal itu mungkin seminggu 2-3 kali kita pasti lawan. Itu berantem ya. Ngomong-ngomong berapa lama gitu. menjadi geng di Senen? Dari 99 sampai terakhir 2002. 2002. Ya, 2002. Tapi terus berlanjutan. Sampai anak nikah tetap di sini sampai 2009 baru pulang kampung. Cuma kan berubah kan. Pas sudah hijrah anak nggak mau berantem lagi. Iya. Bahkan anak pernah ditenteng-tenteng. Tapi masih di sana ya? Masih di sana tapi udah hijrah. Iya, tapi udah bukan cara nyari duitnya, caranya udah nggak begitu lagi. Iya. Perjalanannya memang dari awal di kampung memang udah keras. Mungkin bekas luka udah nggak kehitung dari ujung kepala sampai kaki anak gitu. Ya, tapi ya mudah-mudahan Allah hapus dosa-dosa itu semua. Amin, gitu amin. Ya. Dan anak juga merasa banyak dosa dengan orang yang pernah jadi lawan anak. Jadi sampai pernah di terminal itu sih saya terus terang karakter ngebela orang tuh ya sebenarnya dari masih di kampung pun berantem dulu karena ngebelain teman sih. Cuma jadi ribut besar gitu. Di terminal juga sama. Cuma nolongin orang-orang yang dicopet, ditodong depan mata saya, pasti nggak bisa diam saya. Saya ringkus pas itu copetnya dan habis sama saya di situ. Nah, satu saat pernah kejadian, saya lagi ngibur gitu kan, madep ke penumpang lagi udah mulai penuh, ibu-ibu naik depan saya, bawa tas di belakangnya ada copet. Tangannya udah masuk, pakai celana hidung telanjang gitu, tatonya selendang di sini, selendang naga. Pas anak lihat begitu langsung anak pegang rambutnya, anak habisin di dalam mobil itu. Orang pada kabur semua teriak. Dia ocor-ocoran darah sampai anak tendang keluar gitu. Terus saya pesan, saya bilang, gua nggak masalah lu mau nodong mau apa tapi jangan di depan gua lagi cari makan gitu kan. Kita sama-sama cari makan gitu kan. Antum lagi ngamen ya? Iya, habis sama anak itu. Udah kan, anak nyampur sama teman-teman anak di sana. Anak belum lama tuh. Pas sampai sana, Mat, penuh rame-rame tadi, kenapa di sana gitu? Iya, gua men, biasa panggilan gaul gitu, men gitu. Kalau sekarang kan bro ya. Kalau dulu men ya. Gue itu tadi men gitu. Wah, lu bahaya gitu kan. Itu gembong copet sih ini yang lu hantemin gitu. Namanya Siombing. Tandanya tato selendang naga di sini kan. Yang bener lu? Iya, itu Siombing. Saya udah kedengar nama Siombing tapi nggak kenal orangnya. Ternyata itu yang saya habis gebugin babak belur gitu kan. Saya langsung kabur. 1 minggu saya di Bogor nggak pulang. Cuma pas duit habis ya pulang lagi ke terminal gitu. Cuma udah nggak ini apa was-was jadinya kan nengok gitu. Tapi ternyata pas saya jalan ke lorong bawah pasar Impres Senen ketemu dia si Ombing. Alhamdulillah nggak ngapa-ngapain saya. Ternyata dia sadar kalau dia salah gitu. Main di depan saya gitu, saya lagi cari makan. Dia nyadarin itu ternyata. Ya, memang dia spesialisnya copet ya, copet dan ya. Gembongnya. Salah satu gembongnya. Nah, akhirnya itu pun terus berjalan waktu lama, bergejolak saya sebenarnya. Dan pengaruh-pengaruh itu kalau saya mau cerita banyak hal yang namanya di pergaulan bebas, nggak perlu saya ceritakan secara terperinci mungkin. Artinya, artinya hal-hal yang jangan sampai teman-teman atau yang lain, terutama anak-anak saya mengalami hal yang saya udah lewati gitu ya. Pernah bergejolak di batin ini gitu. Kan teman saya udah banyak yang mati di depan mata saya. Jadi yang ditembak sama polisi pada bolong dadanya karena ulahnya kriminal gitu.
terus yang mati karena overdosis, atau minimal gila gitu kan, karena obat gitu kan. Obat, ya. Pengaruh obat kan bisa kena AIDS, gila, atau overdosis kan. Nah, dulu semua teman-teman itu mengira saya akan bernasib seperti teman-teman saya yang udah mati itu. Ini si Mat Gembong kalau nggak gila ya mati. Kalau nggak gila ya mati. Seperti saya juga mengira mereka seperti itu. Iya. Cuma ya itu keajaiban itu Allah. batin masing-masing ya. Itu keajaiban Allah yang bisa hadir di tengah-tengah terminal, kasar entah berubah seperti apa gitu kan, hidayah itu saya nggak ngerti saat itu gitu kan. Yang jelas kita nggak ada pendidikan agama, nggak ada yang ustadz peduli juga ngajar gitu tengah-tengah terminal ke kita gitu kan. Iya. Ya paling kalau dengar suara azan atau suara pengajian di speaker mungkin itu ya salah satu pengantar ya. Dan salah satu hal buat pribadi saya sih, saya hobi baca. Dari putus sekolah saya nggak berhenti baca komik apa gitu kan, baca novel dan yang lainnya. Saya hobi baca. Sampai kalau lagi di terminal, kalau lagi waktu senggang saya lari ke kolong, ke Kuitang atau yang lain yang buku-buku loakan itu kan banyak ya. Betul. Si Batak-Batak itu pada jual tuh, lay-lay panggilnya gitu ya, orang-orang teman-teman Batak lah. Baik-baik orangnya. Jadi kalau dia lagi ngelapak tuh buku di bawah di kios dia, saya baca, lay pinjem lay gitu. Nah kalau belum selesai saya tandain, saya taruh besok pagi atau besoknya saya datang lagi. Kalau masih ada ya beruntung. Kalau nggak ada berarti udah kejual. Mau nggak mau baca buku yang lain. Iya. Nah itu kebiasaan membaca juga itu luar biasa. Jadi menambah wawasan dan kita jadi tahu gitu kan. Sampai akhirnya saya sering baca koran, Republika, Kompas dan yang lainnya. Jadi kalau om pada beli Kompas tuh langganan kios-kios, saya bangun tidur ngopi di depan. Itu pinjam dulu gitu kan. Mereka belum baca, masih sibuk nyusun botol-botol atau yang lainnya gitu kan. Mau rapihin tokonya, warungnya. Om pinjam dulu, om baca duluan. Karena saya tahu belum baca dia. Wah baca Mat, gitu baca. Sampai kadang suka ketemu kolom-kolom agama. Mungkin itu diantara pengantarnya. Dari situ. Iya, diantaranya mungkin. Oh begini ya. Ya kan kita pergi, saya nggak ada pendidikan agama kalau macam, cuma ya kesan dari orang tua yang rajin ibadah tetap ada sih. Bahwa orang tua saya dulu sholat dan yang lainnya. Nah, dari situ kita saya berpikir bergejolak gitu. Emang hidup begini aja ya? Kan nggak mungkin begini aja. Temen gue udah banyak yang mati. Apakah gue akan terus seperti ini dan bernasib sama dengan teman-teman ini? Nggak mungkin. Pasti ada kehidupan lain gitu. Pasti ada kehidupan lain. Ada hidup yang lebih normal dari inilah. Saya sering kan kalau lagi parah tuh di terminal tender, orang kan lalu lalang kan di terminal, yang pakai dasi, yang pakai tas, yang pakai ransel, rapi-rapi dah, mbak-mbak berjilbab. Saya paling adem tuh ngeliat mbak-mbak berjilbab saat itu. Aduh, seandainya gue nanti punya istri pakai jilbab, gue bisa kebawa baik kali ya gitu. Jadi berandai-andai gitu kan. Ya, kita brengsek kayak apapun, tetap pengen punya istri nanti yang baik, berjilbab gitu kan. Kayaknya ini mungkin kehidupan normal nih gitu kan. Jadi akhirnya itu ya, panggilan hati nurani ya. Bergejolak terus sampai afwan saja. Nanti bisa disensor kalau nggak memungkinkan. Anda pernah kena pengaruh 2 hari 2 malam itu nggak tidur gitu. Udah ngeplaynya udah bego banget lah, udah bego. Saya duduk di pojokan terminal bertiga sama teman saya, itu pun masih on gitu kan. Masih gitu. Udah parah gitu kan. Teman saya lewat. Ini dia udah hijrah duluan nih. Bawa kitab Al-Quran terjemahan sama kitab Tauhid, Fathul Majid kalau nggak salah tuh, gede. Lewat depan saya lagi duduk begini nih, dia lewat berhenti di situ. Padahal saya lagi berkecamuk, lagi parah gitu. Nah, dia lewat berhenti depan saya, dia ngurut-ngurut dada, sambari istighfar gitu kan. Dia bilang begini, Mat, astagfirullahaladzim, Mat gitu kan. Astagfirullahaladzim, dia begitu. Saya marah banget saya. Merah mungkin muka saya tunjuk langsung dia. Saya bilang, lu saksiin ya. Lu saksiin, lu terakhir ngeliat gua kayak gini. Saya bilang begitu. Dan saya kalau udah ngomong begitu, ya dari kecil memang udah, sampai sekarang ya, udah langsung. Eksekusi lah kasarnya kalau sekarang mah ya. Action ya. Action langsung. Malam itu juga saya jual semua instrumen saya, sound system saya, elektrik, bass, semua elektrik saya jual semua. Saya cuma dapat duit 150.000 perak kalau nggak salah. Saya jual cepat gitu kan. Untung banget yang beli kayaknya. Saat itu, saat sekarang ya ngapain? Nggak ada untung-untungnya lagi. Nah, jadi saya pergi langsung paginya. Saya pergi langsung. Cuma akhirnya tetap masih ninggalin.
Satu, biasa kayak waktu baru hijrah dari sini, baru pergi dari kampung, bawa gitar, saya sisain gitar elektrik gitar akustik saya satu buat nyambung hidup. Saya pergi Ustaz, naik mobil, nggak tahu kemana, akhirnya di Tasikmalaya, nyari alamat di sana, dikasih bekal secarik alamat dari tukang warung Ece di Terminal Senen. Ini kalau mau ke sana mah gitu. Alamat siapa itu? Saudaranya dia ada pokoknya. Oh gitu. Satu komplek lah lingkungan. Yang ternyata di sana komplek lingkungan orang-orang Persis gitu. Orang Persis. Iya, jamaah Persis. Nah, saya ke sana 1 bulan saya di sana. Itu pun nggak betah. Dan saya nggak bawa apa-apa, menghilangkan itu tuh. Masih bawa kayaknya. Cuma habis gitu. Iya. Akhirnya saya di sana parah. Parah Ustaz. Ya kayak gimana sih kalau orang dari ini kan tapi alhamdulillah saya lewati gitu ya. Saya lewatin gitu ya. Saya lewati, habis itu saya pergi di sana juga masih, tapi turun naik gunung sendiri. Turun naik gunung, cuma bawa gembolan tas gitu kan sama yang gitar itu buat modal. Siang malam saya turun naik gunung sendiri. Bahkan saya pernah naik Gunung Galunggung tuh 2 hari 2 malam jalan kaki. Sendirian. Dan jujur yang waktu itu anak bawa 2 kitab suci terjemahan. 1 Al-Quran terjemahan, 1 Injil Barnabas. Berarti dalam proses pencarian itu sebenarnya ya? Karena terus terang anak di entertain itu, karena ya memang di dunia itu begitu bergaul ya. Jadi lagu apa aja dinyanyiin, termasuk lagu-lagu gereja. Lagu-lagu gereja. Jadi anak suka menghibur orang Kristen dengan lagu-lagu pujian itu. Jadi mulai ada itu tuh, mana sih agama yang bener nih gitu kan. Karena apa? Kepergian saya adalah dorongan untuk pulang kampung nggak mungkin. Karena udah jelek lah gitu. Amburadul lah hidupnya gitu. Terus kemana? Di terminal gue nggak bakalan beres-beres nih. Gue mau datang ke satu kampung atau satu lingkungan yang di situ belum pernah tahu siapa saya sebelumnya. Bener-bener pengen muncul dari nol gitu kan, dari bayi lah gitu kan, yang orang nggak tahu siapa gue sebelumnya gitu. Sehingga gue bisa memulai hidup ini gitu ya dengan normal. Karena gue pengen hidup normal tuh kayak orang-orang itu kan. Akhirnya itu latar belakang saya kepergian saya itu. Nah di sana ya itu turun naik gunung sendiri sampai saya mengalami suatu pengalaman yang di luar logika manusia lah gitu ya, yang anak benar-benar alamin sendiri di atas puncak gunung sendiri, menemukan hal-hal yang ya antara hidup dan mati anak lah gitu ya, karena anak jalan itu udah lama gitu kan, terus anak kemalaman, anak tidur di lereng gunung tuh di musola, anak udah mulai belajar sholat, di musola, nggak taunya terus diajak ke rumah nenek-nenek, saya tidur di situ, nenek-nenek waktu itu nanya, mau kemana Jang? Mau ke gunung nek, gitu kan, Gunung Galunggung. Jangan Jang, gitu. Sana ngeri, waktu itu ABRI latihan hilang, gitu. Saya bukan malah takut, pas subuh saya numpang truk pasir ke atas, cuma ternyata nggak nyampe, masih jalan lagi, sampai akhirnya di gunung setengah 3 sore, langsung anak naik ke kawahnya Gunung Galunggung. Dulu udah ada pariwisata kayaknya di situ, tapi masih sepi sedikit. Sampai anak ke atas tuh. Nah di atas itulah anak mau mengalami hal spiritual yang kalau di kita mah orang-orang sunnah. Tapi waktu itu benar-benar anak alamin. Gitu. Proses ya itu, proses dalam proses itu. Ya. Gitu ya. Yang anak mengalami ibaratnya kalau mau mati ya mati, kalau hidup ya anak berjanji nggak akan ngulangin ke dunia lama lagi. Gitu. Jadi pas anak di atas gunung itu udah sore anak nyampe ya. Anak naik. Pas di atas sana lihat pemandangan kan asik banget kan, bunga delwis banyak, pohon-pohon bonsai karena Gunung Galunggung kan, gunung Merapi kan, jadi bekas meletus tahun 81. Kenapa anak ke sana? Anak dapat cerita sama orang tua anak waktu anak kecil, katanya waktu gunung pernah meletus tahun 84 atau berapa gitu, yang sampai debunya ke sini, pohon-pohon ini sampai pada kayak orang gudikan gimana, kayak orang bisulan gitu, pada melentung gitu ya. Akhirnya anak ke sana nyusur gara-gara cerita orang tua itu, cerita bapak ibu itu. Nah pas di atas gunung itu hanya penasaran berarti ya? Iya, itu pemandangan luar biasa gitu ya, pemandangan luar biasa. Ana lihat pas ke belakang di atas kota Tasik itu ada awan hitam gelap, mendung lah gitu ya. Tapi Ana nggak gubris, sana lanjutin lagi ke sana kemari jalan di atas kawah itu kan, di atas puncak itu, ada kawahnya di puncaknya Galunggung itu. Nah pas kurang lebih 5 menit Ana nengok ke belakang, hitungan 1, 2, 3 itu awan hitam udah nyergap anak. Udah nggak kelihatan apa-apa. Kayak hidup ya, nangkep ya. Ternyata itu awan hitam itu bergerak.
maksudnya karena ada ketiup angin mungkin ya, Angin mendung ya. ya. Nah di situ kurang lebih 3 sampai 5. Ya, dari sini pohon itu udah nggak kelihatan apa-apa. Dari sini ke pagar ini udah nggak kelihatan apa-apa. Sedangkan ada waktu anak naik itu lereng, curam gitu. Dan sini jurang, yang anak waktu baru nyampe ngelempar batu aja nggak ketahuan jatuhnya di mana gitu. Langsung ingat anak kata-kata nenek-nenek itu. Tadi itu. Ya Allah. Jangan-jangan ini nih yang bikin itu pada hilang gitu. Karena bisa jadi kalau kita ngelangkah salah langkah aja udah Berarti habis gitu. Iya. Jatuh ke jurang atau ke lereng itu gitu. Akhirnya udah nggak lama turun hujan, Seth. Hujan itu dingin, kalau di atas itu kalau bilang air es dingin berkali lipat dari air es dingin. Wah, anak nyosok tuh di atas di bawah meja. Ternyata ada pariwisata juga itu yang bilang, masih sepi mungkin. Dan saat itu nggak ada orang sama sekali karena hari biasa. Karena nyosok di bawah meja papan, ya tapi tetap aja tembus gitu. Akhirnya beku kayaknya badan anak tuh, udah nggak kerasa gitu kan. Dan hal yang sangat anak ini apa ya? Ya di luar logika lah itu mah ya. Anak nggak berani nongak ke atas terus karena merasa banyak dosa luar biasa dan seakan-akan gue mati hari ini lah. Jadi saya nunduk aja begitu. Kan saya juga mengalami beberapa kali mati, udah beberapa kali kan, yang berantem fake itu. Kalau ini sih gue nggak lawan siapa-siapa, gue mati di atas gunung gitu kan. Jadi ya saya pasrah gitu. Pas saya lagi nunduk begitu ya, itu entah penghuni jin-jin di Galunggung, apa gimana itu langkah derap kaki itu ngelilingin anak. Allahu Akbar, Nabi bilang. Terdengar suara tapi ya? Iya langkahnya aja, bayangannya itu kelihatan dan suaranya ada. Gitu. Mati gue di sini, selesai hidup gue. Gitu. Ya Allah, sekiranya Engkau mencabut nyawaku di sini, aku pasrah, aku belum berbuat apa-apa dan dosaku begitu banyak gitu kan. Tapi kalau Kau berikan aku kesempatan hidup setelah ini, aku berjanji nggak akan kembali lagi ke duniaku di masa yang lalu di terminal dengan kehidupan teman-teman itulah. Nah, gak lama hujan reda. Cuma udah pegel linu, udah kaku lah ibaratnya, udah dingin kan ya. Akhirnya saya gesek-gesek, saya karena dulu hobi naik gunung, saya gesek-gesek telapak tangan, hangat. Nah udah mulai bisa kecubit, kerasa, tadinya nggak kerasa gitu. Karena bersyukur ternyata anak masih hidup gitu. Nggak lama hujan lagi, Ustaz. Lebih lama dari itu, ya kayak gitu lagi udah. Datang lagi bayang-bayangan segala macam sampai akhirnya alhamdulillah ternyata Allah masih berikan kesempatan. Karena sujud syukur, pemandangan waktu itu tahu sendiri kan kalau habis hujan di kampung. Di sini aja kalau habis hujan itu kayaknya alam cerahnya minta ampun kan, clean lah gitu. Clean gitu ya. Di atas gunung, wow. Tambah indah dari yang sebelum mana naik. Karena sujud syukur langsung di situ. Itu uap Merapi kayaknya uap kawah itu masuk ke badan anak semua dan anak rasa hangat banget. Gitu. Anak ajan di situ, anak komat di situ, anak sholat sendiri di situ. Sholat sendiri, sholat apa ya? Khauf apa sholat apa? Anak udah mulai belajar waktu itu. Belajar baca ya, dari baca ya. Nah akhirnya anak turun, anak turun ke lereng. Ke lereng itu ke bawah ya, tapi ke pundaknya masih. Karena nggak bawa duit udah habis. Makanan juga nggak ada. Cuma nekat aja ke situ. Terus ketemu kakek-kakek nyamperin saya di tempat duduk itu gitu. Ngapain Jang? Ini kayak lagi habis naik tadi gitu. Kayak di sini ada warung nggak ya? Tadinya saya mau jual gitar, maksudnya tukar gitar gitu, buat makan apa gitu. Ada warung nggak ya kayak di sini kayak gitu kan? Kalau ada saya mau cari makan gitu. Oh nggak ada deh, Cang di sini mah nggak ada warung gitu. Jauh, ada 5 kilo 7 kilo ke kampung. Emang kakek-kakek ini juga 5 kilo 7 kilo ke kampung. Nah kakek-kakek ini ada bawa kayu bakar mikul. Di sini kan kakek-kakek di sini juga ini kan hutannya, hutan mangrove apa gini. Sama kakek-kakek di kampung saya ini kalau nyari kayu begitu dipikul, bawa buras lah, bawa apa? Nasi timbel gitu kan, nasi timbel. Nah dia bawa itu. Nih Jang kalau mau makan mah ada nasi bekas kakek gitu kan. Padahal mah cuma dikit doang dimakan sama dia. Masih banyak lah gitu. Cuma sama garam doang sama cabe. Sama kayak aki-aki di sini lah, persis mirip. Ya udah pas itu bener nih kayak iya kakek udah mau pulang soalnya udah jangan makan aja gitu. Udah saya makan kan enak dingin. Walaupun dingin tapi enak gitu ya. Orang lapar gitu. Cuma pas dia pergi saya bertanda-tanya. Itu satu hal yang nggak masuk logika saya juga. Pas dia pergi, saya baru keinget kakek siapa ya gitu. Ya artinya kalau dia nyari kayu bakar doang ngapain naik gunung gitu kan. Kampung di sana 7 kilo, di samping kampung itu banyak hutan. Banyak kayu-kayu yang buat
masak atau yang lain. Nyari kayu kenapa di sini merinding saya itu ketakutan. Tapi setelah habis makanan ya? Habis makan. Itu demi Allah, Insyaallah. Itu saya nggak tahu lah. Itu kakek siapa gitu kan. Cuma ada pikiran sampai malam nggak bisa tidur itu. Itu kan nginep di situ akhirnya. Nah pas besoknya sore saya baru pulang, saya susurin kakek-kakek itu jalan. Lah bener 5 kilo atau 7 kiloan baru ketemu kampung. Makin penasaran saya sampai sekarang ya saya susah menerjemahkan pakai kepala saya. Itu kakek-kakek nyari kayu dan siapa orangnya udah tua banget, udah putih gitu. Ininya udah jenggotan juga udah putih lagi. Nah akhirnya saya pulang lah ke Jakarta. Dapat 1 bulan saya terus terang. Turun naik gunung itu 1 bulan. Waktu itu judulnya apa nggak tahu, mungkin kalau kata orang ini ya mencari Tuhan atau gimana gitu, nggak ngerti lah gitu ya. Tapi yang jelas gue pengen bener gitu kan. Gue pengen hidup normal dan tumbuh dari lingkungan atau kampung yang di situ nggak tahu siapa saya. Nah ini kerjaannya ya begitu yang saya lakukan gitu. Saya naik ke Gunung Batu Ngamper dan yang lainnya. Akhirnya saya pulang ke Jakarta. Nah pulang ke Jakarta ya terminal lagi. Kembali ke terminal yang terminal semula. Lagi, tapi saya udah nggak pernah mau ditawarin hal-hal yang kayak gitu. Yang apa yang udah nggak bener lah dunia dulu lah gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya udah nggak sama sekali nggak, bahkan datang ke mimpi apa segala macam itu setan emang luar biasa ya. Ya berarti proses hijrahnya memang panggilan dari hati nurani ya. Salah satu hal yang membuat antum tertuntun adalah masih rajin membaca. Dan tadi kalau kita kembali ke kisah yang awal, teman antum yang udah duluan hijrah hanya mengucapkan astagfirullah. Jadi subhanallah. Waktu itu lagi bergejolak kan. Itu membuka pintu hati antum sebenarnya saat itu ya. Makanya kadang-kadang dakwah ma'asyiral muslimin wa muslimat, khusus sahabat Alamina Official, banyak yang dakwah kalimat-kalimat ringan yang menurut kita ini biasa kadang-kadang. Tapi pada sebagian orang yang memang dalam kondisi tertentu itu merupakan satu pintu hidayah yang sangat luar biasa. Nah, antum tadi telah merasakan hal itu. Bagi yang lain mah biasa itu, tapi bagi antum satu pukulan yang luar biasa, ya kan? Subhanallah, luar biasa. Baik, setelah antum hijrah ya kan, apalagi sekarang, ada nggak keinginan kepada teman-teman yang mungkin masih ada di sana, atau mungkin sudah, atau mungkin paling tidak kalau bukan teman, orang-orang yang memang bernasib sama seperti antum dulu? Apa kira-kira kiat-kiat apa supaya mereka bisa tertolong kehidupannya, supaya kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus? Ya. Jadi begini, di terminal itu anak-anak jalanan lah khususnya, nggak semua mereka yang brengsek, mungkin udah kelewat brengsek banget ya. Mungkin terlihatnya iya, tapi di hati kecil mereka tetap mereka menginginkan kehidupan yang normal, kehidupan yang lebih baik gitu ya. Mereka mungkin karena terlempar, terdampar, terjerumus atau apalah, itu semata-mata ya selain mungkin memang keadaan yang seperti itu, tapi karena terpaksa juga mungkin sangat gitu, dominan gitu, seperti yang saya lewati itulah gitu. Tapi di lubuk hati yang paling dalam mereka juga masih sangat merindukan orang-orang yang memberikan perhatian. Seperti saya waktu di jalanan itu ada pegiat-pegiat sosial yang memberikan perhatian dalam macam. Saya suka itu. Kita merasa terbantu, merasa ditolong, merasa ada yang nyayangi gitu. Nah itu pelaku-pelaku dakwah saya rasa bisa dengan cara seperti itu. Jangan malah menjauhi mereka. Kalau kita jauh ya siapa lagi yang nolong mereka? Kasih apa yang mereka perlukan. Misalkan kalau nggak punya pakaian ya beliin pakaian lah. Biar ada salinan gitu. Atau makanan, sekedar makanan dari kisah macam gitu. Kalimat antum yang pendek tadi dapat disimpulkan bahwa sejelek-jeleknya orang secara lahiriah, sebetulnya hati mereka juga ingin jadi orang baik. Cuma memang kondisi yang ada, ya kita nggak pernah tahu apa masalahnya. Betul. Dan orang-orang seperti ini sangat mudah tersentuh sebenarnya jika kita memanusiakan mereka ya. Betul, karena hati mereka rapuh loh. Saya rapuh waktu itu. Luar biasa. Hidup udah pasrah gitu kan, mau dibawa kemana ya udah gitu. Cuma masya Allah hadir berupa hidayah seperti itu kan di luar dugaan kita ya. Sampai terus terang saya pernah nggak masuk akal lagi lah ibaratnya. Kita hidup di terminal, Allah datang dengan caranya gitu ya. Entah lewat sesuatu atau apapun yang pada akhirnya kita tergerak ingin menjadi normal gitu atau orang baik gitu ya. Dan saat itu anak pernah mengalami paranoid yang luar biasa gitu karena pengaruh itu ya.
pengaruh pergaulan. Dan paranoid itu biasanya kita takutnya sama polisi atau musuh gitu. Nah ini paranoid takutnya sama Allah yang menciptakan gitu. Mana kalau gue mati nih gitu. Gimana kalau gue mati kayak gini nih, kayak teman-teman gue. Itu yang waktu itu bergejolak di dalam batin saya. Apakah hidup seperti ini doang? Itu. Sampai saya pernah datang paranoid, saya langsung wudhu, Pak. Saya ke belakang izin sama teman-teman, sembari udah nggak karuan jalannya gitu. Saya wudhu, saya sholat masih dalam keadaan compang-camping. Dalam arti ya anak-anak lapangan lah, anak-anak gaul lah gitu kan, celana sobek-sobek, rantai di mana-mana gitu, sholat. Lagi paranoidnya ke sana gitu. Nah itu mungkin salah satu cara-cara Allah yang saya rasakan saat itu. Dan akhirnya menggiring kita untuk sampai pada akhirnya Allah kasih hidayah atau kasih pelita. Dari kisah mulai antum hijrah, terutama setelah pulang dari Tasik ya, itu berapa tahun di Jakarta sehingga kembali kemudian sekarang menjadi seorang masya Allah yang sangat-sangat menginspirasi masyarakat secara khusus di lingkungan antum. Jadi setelah Ana berusaha untuk menjadi benar gitu, cara nyari duitnya juga Ana perbarui dengan cara yang benar. Walaupun pahit banget saat itu gitu. Pahit, benar-benar pahit gitu. Ya karena kita yakin, Ana yakin dan sangat percaya setelah banyak belajar, hadir ke taklim, baca buku, bahwa Allah selalu menjanjikan kepada siapapun yang ingin kembali kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu karena Allah. Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik dan jauh lebih berkah. Karena waktu itu karena udah gandrung di musik, gandrung di entertain, Ana putuskan untuk berhenti. Dan dapat ininya juga, ya gimana ya? Jadi kayak drama banget kehidupan ini kalau Ana pikir untuk menuju itu. Jadi pas lagi jalan di terminal mau makan di pecel lele, Anda nemu koran di bawah, bekas bungkus apa gitu, gak taunya hadis. Hadis Rasulullah yang bunyinya, suatu saat akan ada sebagian dari umatku yang akan menghalalkan khamar ya, minuman keras, zina, ya kan? Alat musik. Ya itulah hadis itulah. Saya bergejolak tuh, alat musik. Ternyata haram alat musik. Waduh, itu terus itu sampai akhirnya mampu saya tinggalkan. Padahal selama ini ya hidup dengan itu dengan itu darah daging kita tumbuh semua, tulang besar segala macam membesar, otot semua ya dari hasil itu. Nggak ada yang lain. Tapi ya kembali yang ke hadis itu yang saya ingat. Dan itu sudah sholat, sudah mulai ngaji ya. Sudah. Dan nggak langsung ninggalin. Jadi anak kurang lebih dapat mengenal agama ini 2002 pertengahan. 1,5 tahun baru bisa ninggalin musik itu. Setelah itu. Dari hadis yang ditemukan di Masya Allah, luar biasa. Dan itu bergejolak juga, masih pengen baca kitab-kitab dari yang lain. Kita selama ini pendapat tentang musik bacanya dari ulama-ulama Saudi doang, coba ke Mesir gitu kan. Baca bukunya Yusuf Qaradawi, itu kan polemik musik dalam Islam. Yang di situ di ujungnya dianalogikan seperti golok gitu kan. Tergantung kita makanya buat apa gitu kan. Cuma bukan jawaban ini Anda pikir nih. Malah jadi subhat ini. Tidak tegas ya. Nggak tegas gitu kan. Itu menurut Ana gitu. Alam ya. Akhirnya ya alhamdulillah saya berhenti itu. Dan banting setir jadi pengusaha langsung. Tapi bukan pengusaha sukses. Sebentar, sebelum masuk ke jadi pengusaha nih, selama antum proses hijrah ini kan perjuangan yang luar biasa tadi. Kalau orang bilang hari ini perjalanan spiritual yang sampai ke gunung dan sebagainya. Ada nggak dalam waktu-waktu akhir Ustadz yang memang menjadi idola antum, dia membimbing antum, harus begini loh, Mat, begini loh, yang begitu. Ada salah satu ustadz yang qadarullah dia sakit sekarang, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Sakitnya lumayan panjang. Ustadz Ahmad Daroni namanya. Ayah dari Ustadz Fikri, Ahmad Fikri yang waktu Syekh Abdul Razak di Roja dia yang terjemahin tuh pernah. Itu kecilnya saya yang suka ngantar-ngantar beli bajunya. Saya belajar berguru sama bapak dia. Dan kemarin ada Ustadz Ilham Tabrani juga, Ustadz Abu Qatadah juga. Dan suka hadir di kajian Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, Ustadz Abdul Hakim Amir Abdat. Ya itulah yang akhirnya merubah pandangan hidup, pola cara cari uang dan yang lainnya. Berarti satu poin yang penting, hijrah itu berarti harus
dengan belajar. Ilmu. Kalau cuma hijrah doang tanpa ilmu dan belajar, hijrah kita tidak jelas ya, arahnya. Kalau boleh anak cerita, anak pernah waktu itu, waktu yang anak bilang karena paranoid itu sholat, tapi 3 bulan, lamanya 6 bulan selesai putur lagi. Karena cuma keinginan doang, nggak dibekali ilmu. Tumbuh dari sesuatu yang tidak jelas, dari hati saja, tanpa ada bimbingan yang benar begitu ya. Betul. Ilmu sangat penting itu. Luar biasa. Ilmu sangat penting. Jadi dari situ ya, itu dia. Ana pas berhenti di entertain itu banting setir jadi pengusaha, tapi nggak langsung pengusaha sukses, melainkan tukang asongan di Jakarta. Naik turun mobil tetap masih seperti ya, sebelumnya, tapi ganti aja, gitu. Ganti item aja usahanya. Yang tadi gonjreng-gonjreng sekarang nawarin dagangan di bus yang itu kalau dihukum jalan itu kasta terendah. Kasta terendah, maaf para pengasong. Saya juga pengasong saya dulunya. Kita memang kasta terendah pengasong saat itu. Waktu saya lagi jadi anak jalanan turun, macam pengasong sering saya tendang-tendang ya. Saya tendang gitu. Sekarang saya ditendang. Sekarang saya dimarah-marahin segala macam. Ya udahlah. Karena kita udah mencoba hijrah. Cuma ini yang kita pikir jalan halal walaupun kasta terendah gitu. Saya jualan bolpen paling jual 1.002. Kita komentar dulu bagi-bagi. Itu yang kalau di bus-bus komentar dulu terus baru bagi-bagi dagangan. Itu kerjaan saya dulu ngasongnya kayak gitu. Macam-macam barang-barang Cina itu. Sampai akhirnya saya ganti usaha, pulang kampung, bikin beternak bebek, gagal, dagang kambing, nggak lama gagal lagi, dagang sapi, nggak lama bangkrut lagi gitu. Kayak gitulah, gonta-ganti. Akhirnya setiap bangkrut pasti pulang ke terminal, ngasong lagi. Bangkrut, pulang ke terminal, ngasong lagi. Udah hijrah itu ya? Udah. Sudah hijrah? Udah 2004 Anda menikah. Jadi 2002 pertengahan dapat hidayah, 2004 Anda menikah. Bulan April kalau nggak salah. Nah saat itu ya udah gonta-ganti usaha sampai akhirnya di tahun 2007 akhir Anda menemukan satu item dagangan yang pertama Anda cuma hobi makan. Anda kan hobi masak dan hobi makan. Pas Anda beli jajanan di Monas lagi ada bazar, ada makanan enak banget ini makanan di gerobak itu rombong, nggak tahu namanya kebab. Waktu itu kebab enak banget ini kebab gitu kan. Akhirnya saya beli lagi satu, saya nggak makan, saya bawa pulang. Di rumah saya periksa apa sih dalamnya. Ternyata ini roti gepeng dulu saya nyebutnya, nggak kenal tortilla kan. Roti gepeng dan anggapan saya itu lumpia gitu. Yang buat piscok tuh. Jadi ini dalamnya cuma daging. Karena daging saya nggak kenal daging apa, saya pikir daging burger aja udah gitu kan. Terus sama ketimun, sama salad, saus dan mayones. Kalau mayones saya udah mulai kenal gitu. Nah, akhirnya di rumah saya coba masak. Paginya pagi saya pergi ke pasar sama istri, nganter ke pasar belanja bareng, pulang saya bawa pulang, pinjam kompor istri, masih kompor minyak waktu itu kan. Sama penggorengan saya panggang lah gitu di atas penggorengan, lumpianya, burgernya saya bakar juga, saya goreng juga. Saya goreng, saya belah dua, saya taruh di situ, ada ketimun juga, ada salad. Saya gulung pakai lumpia itu, pas saya cobain, enak juga ya gitu kan saya. Lalu cuma burger sama kulit lumpia itu. Kulit lumpia kan kalau udah dingin keras. Tapi nggak peduli lah. Enak dah pokoknya gitu kan. Sampai istri saya suruh cobain, enak bang gitu. Enak ini. Saya bikin 5. Saya bawa ke terminal. Saya kasih dikit-dikit teman-teman saya nyobain sering sedikit. Istri berarti ikut ke sana waktu itu masih? Iya tinggal di nggak jauh dari terminal, saya ngontrak. Ngontrak di Kemayoran. Ngontrak itu seluas ini nih. Masih luasan ini kayaknya gaji Bu. Orang saya lemari satu di sini saya tidur, kaki saya ini mentok tembok, ini mentok lemari, gitu kan. Semua apa lemari apa kasur di situ, dan tuh juga lumayan. Kadang suka nunggak gitu kan. Padahal per bulan paling 300.000, mungkin nunggak gitu. Orang nyari duit juga susah kan, nyari 20.000, 30.000 susah saat itu pernah. Ya di jalanan begitulah, nggak karuan gitu. Jadi pas saya dagang roti itu, saya mulai dari itu, coba-coba gitu. Kebab temen, itu ya, kebab ala Mat Kembong ya. Lumpia sama burger. Nah akhirnya teman saya bilang enak. Kalau gue jualin gimana ya? Coba aja enak ini gitu. Pas bulan Ramadan. Saya udah bingung mau jualan apaan nih, mana mau lebaran, nggak punya uang kan. Ya udah, coba aja lah. Saya pengen puasa nggak terlalu terganggu, karena pengen full terus puasa gitu ya. Kayak yang udah-udah pas setelah hijrah gitu kan. Nah, akhirnya saya bikin jam 4:30 saya jalan ke Sudirman, Tamrin. Pas bus pertama saya mau naik itu deg-degan itu. Laku enggak nih. Pas saya komen, saya ini kebab
persiapan buka puasa gitu kan. Ganjel perut dan yang lainnya lah kita ngomong gitu. Iya. 2 mobil habis. Masya Allah. 1 loyang itu isinya ada 12. Yang box putih itu yang ada tutupnya. Akhirnya besok saya tambah sampai 1 bulan itu saya bisa beliin pakaian anak, pakaian istri saya sendiri dari hasil ngasong kebab itu. 5.000 saya jual. Nah habis lebaran saya bingung mau jualan apa nih, masih laku nggak ya kebab? Kalau gitu kemarin kan puasa kan, orang buat ganjel perut buka puasa di jalan, nah macet apa gitu. Sekarang laku nggak ya? Tapi saya coba nggak ada salahnya. Ternyata masih laku. Sampai akhirnya saya kerjasama sama teman saya, pakai gerobak, pakai motor, saya pinjam motornya. Nah itu saya datangin tempat-tempat pengajian, bazar gitu kan. Saya jualan di situ, kantin-kantin. Oh ternyata laku. Sampai akhirnya saya punya tempat di Koja, tempat jualan kebab. Nah jualan kebab ini saya jual sampai dari baru buka itu saya nggak duduk-duduk kecuali tutup habis. Masya Allah. Laris manis itu satu tempat itu, sampai kalau saya belum datang aja belum buka udah ada yang nungguin pembeli. Per malam itu masih 1 juta, 1,5 juta per bulan itu saya ngantongin uang 30 juta lebih rata-rata gitu. Masya Allah. Wah ini baru ini nih, kayak gini nih. Kaget ya? Saya kan dapat duit biasanya susah gitu kan, ini duit lumayan nih gitu kan. Akhirnya banyak orang yang minta bukain juga. Akhirnya anak buka tempat lagi di beberapa tempat, dan banyak orang pada minta buka kemitraan. Nah di situ mulai anak jual per paket 25 juta sampai ada yang 150 juta. Apa nama kebabnya? Abacia kebab pizza. Kebab pizza. Iya, jadi anak jual kebab dan pizza juga. Gitu. Oh gitu. Di internet masih ada tuh. Itu merek dagang anak. Sampai sekarang masih ada? Masih ada, cuma anak jual putus sudah. Oh jual putus. Kemitraannya. Jadi apa? Anak jual putus karena anak ada bisnis lain gitu. Nah di bisnis ini itu anak selalu menghitung kalau yang udah nggak worth it, karena orientasi anak dari kecil pengen kaya gitu kan. Itu kembali lagi terrefresh semua pas anak dapat hidayah hijrah. Oh cita-cita gue lagi kecil kayak gini, gue pengen kaya ya, gue pengen makmur, gue pengen bikin sekolah nanti gitu kan, karena gue putus sekolah, gue pengen bikin masjid segala macam. Jadi kalau dihitung-hitung usaha saya hitung kapan nih gue nih bisa bikin ini, bikin kalau kayak gini kayaknya lama nih gitu. Sampai akhirnya saya jual, putus kemitraan, saya mulai ekspor, belajar ekspor seafood kepiting dari sini. Terus sampai akhirnya saya jualan properti. Saya jualan ya ini land bank, tanah gitu. Dari mulai itu ya alhamdulillah dari bisa jual 1 hektar, selanjutnya beli lagi 2 hektar, beli lagi sampai sekarang ya alhamdulillah kurang lebih 500 hektar lebih. 500 hektar, subhanallah. Kurang lebih ya. Subhanallah. Ya itu perjalanannya. Iya. Ya jatuh bangun ya udah pasti. Biasa usaha, ya. Sampai dari udah tadinya punya duit banyak, jatuh nggak punya duit 1.000 perak sama sekali, udah sukses ya, udah beli rumah, udah punya mobil segala macam, tapi jatuh gitu, sampai nggak punya uang sama sekali pernah. Dengan kondisi seorang Mat Dombong hari ini ya. Bang Mandor. Bang Mandor. Dan kalau kita merefresh ulang kisah masa lampau yang dipukulin orang, yang dihina, yang rumah bapak lu disenggol cintrik aja bisa roboh. Tendang jangkrik aja roboh. Apa yang antum rasakan sekarang? Ya tentu rasa syukur yang luar biasa kepada Allah gitu ya. Hal yang nggak pernah terpikirkan, apalagi masuk logika saya saat masih kecil atau saat di terminal, bagaimana sih orang tidur aja di atas kardus gitu kan, tidur aja di emperan toko gitu kan, baju aja cuma yang dipakai dan yang dijemur di WC umum gitu kan. Kepikiran sekarang Allah kasih rumah yang alhamdulillah Allah dibinikmati tatimmu sholihat, sekali lagi sejumlah anak-anak istri-istri yang solehat ya. Masya Allah luar biasa. Rumah anak ya, anak-anak 10 gitu kan. Dan alhamdulillah udah kurang lebih properti anak sejumlah anak-anak dan anak gitu. Subhanallah. Terus ya Allah kasih juga lahan yang begitu luas gitu kan untuk anak kelola gitu kan. Untuk anak ambil manfaatnya. Allah kasih kesempatan juga untuk dijadikan perantara bangun masjid gitu kan. Yang alhamdulillah masjid kita sebagai salah satu ikon Muara Gembong, selain mercusuar dakwah sunnah juga Masya Allah. ikon di Muara Gembong alhamdulillah. Terus juga Allah berikan kesempatan untuk bangun komplek yayasan pendidikan seperti ini. Subhanallah. Ya, nggak ada lain kecuali rasa syukur yang luar biasa. Semoga Allah jaga hati anak gitu, ketulusan anak gitu, dan tidak tercampur dengan alhamdulillah gitu kan, hal-hal yang dapat menghilangkan ganjarannya gitu. Subhanallah. Jadi kebahagiaan yang sempurna bukan hanya cita-cita menjadi orang kaya tercapai, tapi lebih dari itu adalah apa?
kaya diberikan juga nikmat agama. Nikmat agama, betul. Subhanallah. Menjadi Seandainya semakin anak nggak sempurna kenal nikmat. agama dikasih harta sebanyak ini jadi apa nggak tahu. Masya Allah, luar Amburadul biasa. kali gitu ya. Subhanallah. Nanti kita boleh diantar beliau tengok sedikit apa namanya salah satu usaha beliau ikan ya, apa namanya udang ya, udang tambah udang, boleh kita ke sana. Tapi sebelum itu mungkin ada pesan kepada teman-teman yang masih di jalanan, teman-teman yang mungkin putus sekolah, apa pesan kepada mereka? Begini, buat teman-teman yang sekarang mungkin masih hidup di jalan, di belantara kekerasan dan keganasan hidup di jalan dan di terminal atau di lorong-lorong pasar, bahwa ada kehidupan yang lebih baik di sana dari dunia kita saat itu gitu, atau saat ini yang masih kalian lalui, yang akan menghantarkan kepada mimpi-mimpi kalian yang mungkin pernah tercetus di saat masa kecil kalian, entah berupa cita-cita seperti apa, yang pada intinya tidak ada jalan lain kecuali kita kembali dulu ke Allah, kembali ke Rabb kita, sehingga impian, cita-cita kita dan kehidupan yang lebih baik di depan sana akan kita gapai insya Allah. Jadi jangan pernah putus harapan, jangan pernah patah hati dengan kehidupan, bahwa sesungguhnya saat kita mau berubah, Allah pasti kasih jalan. Karena sebagaimana Allah katakan dalam ayat apa hadis yang bahwa Allah, ayat ya, Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum dia mau merubah dari diri dia sendiri. Berikhtiar dari diri sendiri. Berikhtiar dari dia sendiri. Masya Allah. Jadi sekali lagi jangan menyerah, jangan patah hati saat kita dalam keadaan terpuruk, bahkan di dasar yang paling dasar, karena bukan hal yang tidak mungkin ketika kita mau berubah, ketika kita mau mentransformasi diri kita, tentunya akan kita dapatkan sesuai apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Begitu untuk teman-teman yang di jalanan ya. Buat para orang tua, selalu support anak-anak kita. Hal yang paling terngiang di kepala saya terus terang, cara ibu saya mendidik saya. Dia sangat begitu menghargai kebaikan atau kebenaran yang saya lakukan walaupun sedikit. Dia tak tanggung-tanggung memberikan pujian, memberikan aplaus lah kasarnya gitu kalau sekarang istilahnya gitu ya, atau memberikan kegembiraan yang begitu nampak atas sesuatu yang kita lakukan berupa kebaikan atau kebenaran walaupun sedikit. Dan saya alami waktu kecil itu, saya suka membantu orang tua dan macam, saya dipuji sama anak emak pinter gitu kan, anak emak raja nih nanti nih gitu kan, anak emak kaya nih nanti nih, jadi orang sukses, jadi orang kaya. Nah, saya rasa apa yang saya lalui dan alami saat ini tidak terlepas dari doa dan harapan orang tua. Jadi hati-hati orang tua, jangan katakan anak, kalau sini Betawi ya, anak bangkawara gitu kan, anak samber setan kalau macam. Itu bahaya. Perkataan ibu adalah doa. Doa buat doa dan harapan. Dan saya tidak pernah mendengar ibu saya berkata-kata seperti itu. Yang saya dengar adalah anak emak, anak raja, anak emak nanti nih yang sukses, yang bager, segala macam lah gitu kan. Apabila saya melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Masya Allah. Dan untuk satu lagi, kalau tadi untuk pengusaha, untuk para pelaku usaha, para pembisnis gitu ya, jatuh bangun itu sudah hal yang sangat biasa. Saya bahkan memulai dari nggak punya uang sama sekali, ngambil barang dari orang, saya jual, saya bayar dia, baru saya ambil kelebihannya di jalanan seperti itu. Karena nggak punya modal, itu ngasung ya. Jadi saya ngambil dulu dari bos-bos yang baik-baik itu, sudah habis saya baru setor. Artinya apa? Betul-betul dari nol. Dan ketika kita diberikan kepercayaan sama orang, ya betul-betul dipegang seerat-erat. Jangan membuat orang kecewa, jangan membuat orang akhirnya tidak memberikan kesempatan lagi bagi kita, walaupun itu hal yang kecil sekalipun. Karena itu yang saya rasakan. Jadi kita pegang betul amanah dan kejujuran nomor satu tentunya. Dengan sendirinya jalan akan mudah
kita lalui, kita tidak punya modal, kekurangan modal, tapi kalau kita punya gagasan usaha yang baik, yang bagus, dengan sendirinya Allah akan hantarkan vibrasi itu akan ditemukan oleh Allah gitu kan, dari si pelaku usaha dan si investor gitu ya. Sehingga ya saya termasuk sekarang mengelola usaha dengan investasi yang tidak sedikit, yang kurang lebih puluhan bahkan ratusan miliar gitu ya ke depan ini, ya bukan dengan uang saya terus terang, tapi saya diberikan kepercayaan ya, walaupun ada tetap aset saya dan yang lainnya gitu, tapi semata-mata tidak bisa kita berjalan kecuali dengan kolaborasi yang kuat dan saling bersinergi ke arah yang positif dan kesuksesan yang bisa dinikmati bersama. Jadi itu, jadi jangan patah semangat buat teman-teman pengusaha yang lagi jatuh, gagal, nggak ada salahnya untuk terjun lagi, coba lagi, karena terus berbuat, terus bekerja, gagal, coba lagi, gagal itu lebih baik daripada diam dan meratapi kegagalan kita. Betul. Itu sangat tidak baik. Luar biasa, Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Mandor ya atas waktunya dan tempatnya juga. Banyak hal yang Masya Allah terungkap dari beliau, walaupun masih banyak kisah cerita, karena perjalanan beliau bertahun-tahun, nggak mungkin cukup satu hari ceritakan. Tapi ala kulli hal, apa yang beliau sampaikan sudah mewakili sedikit banyak kisah perjalanan beliau, kesuksesan beliau menjadi seorang yang tadinya bahkan didepak dari kampungnya, dihina dari kampungnya, terlantar di terminal ya kan, kemudian sekarang berubah menjadi bukan hanya sebagai orang yang diberikan amanah harta oleh Allah, amanah istri-istri oleh Allah, juga amanah agama. Ini luar biasa. Ini luar biasa, dan saya terima kasih sekali lagi. Ya, satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Jadi buat kita tentunya sukses terus juga makmur, kaya raya itu relatif. Tapi sesuatu yang sangat baik dan berharga kekayaan itu adalah apabila kita mampu bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan kita, terlebih agama kita. Jadi Allah jadikan kita makmur, Allah jadikan kita kaya raya, tentunya akan jauh lebih baik jika impact positifnya itu besar untuk kepada agama dan lingkungan. Masya Allah. Betul kata Rasulullah, khairukum anfa'ahu linnas. Khairun nasi anfa'ahu linnas. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia. Ini luar biasa. Masya Allah. Demikian sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-birru yahdi al-sidqu yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah. Kebaikan, kejujuran membawa manusia kepada kebaikan. Beliau jujur dari awal sampai akhir, maka itu ternyata menghantarkan kepada kebaikan, bukan hanya kebaikan dunia, bahkan kebaikan akhirat. Dan nantinya endingnya kebaikan ini, kata Rasulullah, yahdi ilal jannah, membawa kepada surga insyaallah taala. Tetapi sebaliknya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kadibu yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ila jahannam. Bohong, berdusta akan membawa orang menjadi penjahat, karena dusta yang satu ditutupi dengan dusta berikutnya, dusta berikutnya. Sehingga apa? Hari ini orang yang jahat itu dari mana awalnya? Dari berbohong, tidak jujur. Endingnya nanti adalah neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalika. Semoga pertemuan kita hari ini, ngobrol santai, motivasi dengan beliau, memberikan manfaat kepada kita semuanya dan pencerahan tentunya. Wafaqna wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, Masya Allah, kita sekarang berada di lokasi Komplek Yayasan SDIT Takfiz dan Robotics School. Masya Allah, luar biasa. Ini semua adalah hasil karya anak asli orang kampung sini. Bang Gembong, silahkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, ya Allah dinikmati hitatimul salihat. Jadi memang salah satu impian dan cita-cita saya waktu dulu itu mampu mendirikan satu bentuk lembaga pendidikan yang mudah-mudahan berkelanjutan. Dari saat ini kita baru membentuk, awalnya itu TPQ, terus kita bikin rumah tahfidz Quran dan lanjut ke TK Islam, dan sekarang alhamdulillah kita telah membangun SDIT-nya, dan mungkin ke depan juga sampai terus kita bangun SMP IT hingga bismillah ke perguruan tinggi. Amin amin, Masya Allah. Dan lokasinya alhamdulillah udah aman. Sudah siap ya, siap. Masya Allah. Baik, mungkin kita lihat lokasinya ke dalam. Masya Allah, barakallahu fiik.
Ini Gurut SDIT. SD. Nah ini gedungnya. Masya Allah, barakallah fiik. Barakallah. Dari tahun berapa nih berdiri? Ini sih belum lama, baru kita bangun setahun lebih inilah. Setahun ini ya? Ya, ini juga belum jadi. Oh iya, Masya Allah. Jadi proses penyempurnaan masih, belum selesai ya? Selesai, tapi yang bawah Alhamdulillah insya Allah udah bisa dipakai. Subhanallah. Dan ini permintaan dari jamaah dan warga-warga sini untuk dibangun SDIT, karena setelah mereka TK kemarin, kan Alhamdulillah anak-anaknya lumayan banyak yang berprestasi gitu ya. Dari di TK udah bisa calistung, ya basicnya lah gitu ya. Percakapan bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi mereka umahatnya atau ibu-ibunya bilang, anak kami nanti lulus dari sini kemana gitu. Sayang ya. Kalau ke SD biasa lagi, kalau macam mentah lagi gitu. Betul. Jadi mereka minta dibikinin SDIT. Subhanallah. Jadi kita bangun ini 4 lantai langsung dengan 12 kelas. Bukan hanya sekedar cita-cita, memang permintaan dari masyarakat. Iya, dan memang luar biasa. Iya. Jadi mengingatkan anak lagi, oh iya gue mau bikin sekolah kan gitu. Betul. Akhirnya ini, dan ini gratis Alhamdulillah. Gratis ya? Gratis untuk yatim dan duafa, dan ya secara keseluruhan sebenarnya. Nah, untuk sekarang ini siswanya atau santrinya dari wilayah kanan kiri? Dari seluruh kecamatan Muara Gembong, mungkin ada sekitar 4 desa, tapi belum seberapa sih, baru ada sekitar 125 anak. Masya Allah, karena memang belum bisa menampung ya, kapasitasnya masih belum rapi lah gedungnya gitu. Semoga Allah mudahkan dan dapat selesai. Mudah-mudahan nanti bisa terus ke sana, kita bangun SMPIT-nya juga. Ini ngomong tanah yang luas ini juga udah milik. Udah dalam negosiasi. Kalau kita baru ini aja. Iya. Ya mudah-mudahan bisa ke sana. Amin. Dan melingkar terus sampai komplek masjid kita. Masjid tadi. Jadi perkampungan ini adanya di tengah-tengah antara komplek yayasan dan masjid. Iya. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, barakallah. Baik, ya Bang, ini tadi kita lihat, Masya Allah, tambak. Ada berapa hektar baru semua Bang? Kalau secara keseluruhan ya lumayan, tapi kalau yang baru dikelola intensif seperti saat ini baru 10 hektar. 10 hektar. Ya. Satu klaster baru. Satu klaster itu berarti berapa kolam ini? Ini sebenarnya idealnya 60 kolam lebih lah. 60 kolam minimal. Cuma saya sengaja bikin cuma 43 kolam karena untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta yang lainnya kita perbanyak. Oh iya. Jadi dari 10 hektar cuma separuh. Oke, maaf sebelum lebih lanjut, nih fungsinya apa nih, ada kincir muter terus ini? Ini aerator, ini apa kalau istilah ininya aerator ya kalau di akuarium. Tapi ini adalah fungsi untuk DO, oksigen. Ya secara tidak langsung ya nyawa di tangan Allah memang, cuma perantaranya kalau udang nyawanya ini. Oksigen ini gitu. Iya. Kincir ini. Kalau tambah ini mati ya? Sebentar aja, setengah jam aja mati. Meninggal. Setengah jam, 1 jam. Masya Allah, barakallah fikum. Ya, ini ngomong-ngomong nih kan saya dengar tadi tanah Abang ini luas sampai 500 hektar nih. Kurang lebih. Dan yang efektif ini baru sekian. Baru 10 hektar. Yang lainnya masih tradisional tuh. Di sana. Tapi memang dikelola tapi tradisional ya oleh masyarakat berarti? Iya, saya kasih masing-masing warga. Jadi mereka yang kelola. Karena memang lahan ini garapan gitu, jadi mereka yang garap semua gitu kan. Ada bagi hasil apa enggak dengan? Bagi hasil. Oh, bagi hasil dengan masyarakat. Tapi sana tradisional terus, ya? Sana. Yang tradisional itu kita tanamin rumput laut, terus gitu. Bandeng ya? Iya. Kalau yang udah intensif kayak gini khusus udang. Jadi 500 hektar itu semua berair berarti ya? Iya. Oh, subhanallah. Mayoritas berair. Biasa. Ada juga yang darat sih. Nih kira-kira gimana nih kalau ada teman-teman pengusaha muslim yang mau berhijrah, mau berusaha, atau mungkin lembaga-lembaga Islam seperti pondok pesantren yang tentunya punya tanggung jawab santri yang banyak nih. Kalau mau ikut berpartisipasi atau berinvestasi di sini gimana nih caranya? Nah, itu dia. Itu yang jujur saya harapkan ini penyerapan manfaatnya adalah untuk lembaga-lembaga sosial dakwah atau dakwah terutama ya, yang membutuhkan dana operasional yang tinggi gitu kan. Bisa memanfaatkan lahan-lahan kami di sini yang masih kosong. Ya kasarnya sering saya sampaikan, nggak usah sewa apalagi beli gitu ya. Pakai aja dulu kalau yang mau pakai, atau mungkin mau bikin kandang ayam tumpang sari atau polikultur gitu ya. Atasnya kandang ayam besar, bawahnya ikan bandeng apa kan bisa aja. Atau kalau mau mikir konsep bisnis kita tanam seperti ini ya kita siap jadi pengelolanya. Kelompok jamaah kita, dalam arti kelompok budidaya ikan kita, kelompok Mina Mekar Sejahtera namanya, Pokdaka Mina Mekar Sejahtera, yang mayoritas adalah jamaah masjid kita, yayasan kita, dan warga sekitar sini siap untuk menjadi pengelolanya. Jadi secara profesional siap akan dibantu oleh apa namanya tadi? Jadi menggunakan lahan kita
lembaga atau individu atau lembaga yayasan dan dakwah dan yang lainnya cukup invest saja. Kita yang kelola nanti dikelola secara profesional. Keuangan pun bisa ada, nanti ada dewan dewan syariah, ada dewan investor gitu kan. Dewan apa ya namanya kalau ini, karena kita tahunya mengelola memang keuangan nanti dikontrol oleh ada para tim dewan khusus itu, ya. tim khusus. Nah, sedangkan yang masih yang mau memanfaatkan lahan yang ada pun juga silakan ya kepada teman-teman. Jadi yang mau invest silakan, dikelola dananya dengan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Yang mau memanfaatkan saja lokasinya silakan juga. Kalau nggak punya uang sewa nggak apa-apa, bisa dipakai dulu. Jadi uang yang ada bisa buat produksi. Silakan. Ini berarti khusus untuk udang ya? Ya. Udang. Khusus untuk budidaya udang. Kalau ini khusus untuk udang. Masya Allah. Ini luar biasa. Indonesia termasuk negara maritim, tapi saya dengar dari beliau tadi itu dia, bahwa Indonesia sekarang ketinggalan budidaya. Baru menduduki sekarang kita menduduki peringkat keempat. Kalah tertinggal jauh dengan Ekuador nomor 1, India nomor 2, Vietnam nomor 3. Kita nomor 4. Padahal dulu tahun 90-an sampai 2000 awal itu saat Bumi Dipasena aktif di Lampung, Bratasena aktif, kita adalah eksportir udang nomor 1 di dunia. Dan sekarang kita cuma menduduki 7% pasar udang dunia. Ini kecil banget porsi kita. Padahal kita 86.000 kilometer garis pantainya. Ekuador cuma 2.600, India cuma 16.000, Vietnam lebih kecil dari itu. Masa kita kalah? Ini yang membuat pemerintah kita agak ngegas. Ya, gitu ini dengar-dengar juga budidaya, para petani dan pengelola budidaya udang ini juga dibantu oleh pemerintah ya. Betul, alhamdulillah kami sangat difasilitasi di sana. Bisa dilihat jembatan dibangun di sana tadi kan? Iya. Bisa di view nanti jembatannya. Nah, ini juga jalan infrastruktur dibangun, aspal, listrik, terus sampai masuk ke klaster-klaster tambak kita. Sungainya juga dibikin learning dan rapih. Itu semua semata-mata ya alhamdulillah bantuan dari pemerintah. Dan yang ini pemerintah sendiri itu mengelola ya? Termasuk percontohan dari pemerintah. Kita sangat terbantu dengan adanya trial project BUMN ini. Saat itu diresmikan oleh Pak Jokowi saat Tebar Benur, dan dipanen raya oleh Pak Jokowi juga saat. Masya Allah, barakallah. Ini panen raya. Barakallah fikum. Dan ini kita terinspirasi lah gitu. Masya Allah. Terima kasih Bang, terima kasih waktunya. Masya Allah. Udah berapa lama gabung dengan beliau? Kalau kenal sih udah lama. Ya, gabung di sini ya. Kalau di sini baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sebelumnya di? Saya di terminal. Masih di terminal. Tadi beliau juga banyak cerita Bang Mandor ya, panggil Bang Mandor. Dulu Mat Gembong ya. Mat Gembong berarti ya? Iya. Gimana kisah dulu sempat katanya mau ngabisin beliau di terminal? Biasa anak baru songong. Oh gitu. Namanya terminal itu kan ada wilayah dong. Ada wilayah tersendiri. Tiba-tiba dia datang, mau genjreng-genjreng aja, nggak permisi nggak apa. Oh gitu. Ada temen yang nggak suka kan, ya udah. Dibilangin ngotot, dia emang punya jiwa ngeyel dikit ya? Iya, biasa. Ngadu nyali dia. Ngadu nyali, ya. Akhirnya hancur juga tuh muka sama gitar. Masya Allah. Abang di situ udah berapa lama saat beliau datang? Kalau kita memang kita kan lahir di situ, di samping terminal. Emang orang situ ya? Iya. Oh, besar di situ, besar di terminal ya? Masya Allah, luar biasa. Terus gimana nih kisahnya, apa rasanya saat mukulin dia? Saat itu kalau bisa diingat. Ya spontanitas aja sih itu mah. Puas gitu ya? Karena dongkol juga kan. Dongkol gini orang batu juga ngelawan lagi kan. Sendirian lagi ya? Iya. Berapa orang waktu itu antum? Kurang lebih 9-10 dah. 9-10 orang lawan 1 orang ya. Hancur semuanya, mukanya, gitarnya. Lari dia ke atas minta tolong sama abang-abangan. Iya. Tapi setelah itu sempat ada pertemuan, sempat ketemu ya, dimediasin sama abang-abangan gitu kan. Berdamai ya. Oh iya, Masya Allah. Terus abang sendiri mulai hijrah udah berapa lama? Kita sempat bareng sih, cuma karena kita turun naik ya, akhirnya saya salah jalan lagi. Oh, salah jalan lagi. Terus sekarang udah lurus jalannya ya, insya Allah. Insya Allah. Sekarang kalau dikenang masa lalu dengan sosok seorang Mat Gembong yang berubah jadi Bang Mandor, apa rasanya melihat dia? Kalau diingat, antum melihat mukanya, lihat saat itu gitu. Aduh, kalau dari loyalitas sama ini sih nggak berubah. Yang berubah sekarang statusnya lebih meningkat. Status apa nih? Ya, status sosialnya kan lebih naik. Sosialnya ya, status lingkar apa? Circle hubungan sama orang juga udah berbeda kan? Berbeda. Apa kesannya kira-kira? Bangga gitu ya? Punya teman yang bisa berhasil. Luar biasa. Dan saya juga bagian dari beliau kan di belakang. Ya, kalau dulu Abang Robi sempat rame-rame dengan teman-teman ingin mukuli dia, kalau perlu dihabisin. Sekarang setelah antum bersama beliau apa? Ya, kalau saya sih sejujurnya kalau sekarang ini ya sama beliau ya udah kayak saudara. Ya, saudara ya. Bahkan nyawa saya juga saya taruhin buat dia. Untuk beliau.
Yang penting jalannya bener ya. Iya. Subhanallah, barakallah. Dulu kita salah bener aja kita belain. Apalagi kalau memang sekarang. Subhanallah. Nah, memang kan emang dulu kita ngasong bareng, ngamen bareng. Satu band dulu juga dulu sama beliau. Ini ngomong-ngomong jenggot ini udah berapa lama nih? Udah setahun ya? 7 bulanan. Sekarang sama-sama berjenggot ya. Ya, Subhanallah. Oke, semoga istiqomah Bang ya. Amin. Terima kasih waktunya, semoga istiqomah dan insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini karena Allah, insya Allah di akhirat. Amin. Al-Aminah official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu pernah bercerita bahwa ada di zaman sebelum kita ada orang yang begitu sangat kejam. Hari ini katakan penjahat lah, gembongnya penjahat, membunuh 99 orang. Ketika dia mau mencari tempat bertobat, ternyata salah dia bertanya kepada orang secara ilmu, akhirnya digenapkan menjadi 100. Tapi namanya dosa, namanya kesesatan, ada masanya hati manusia itu terbuka, menjadi lembut, dia takut kepada Allah, dia ingin mati juga, maka dia niat yang kuat untuk hijrah yang benar. Apa yang dilakukan? Dia mencari sosok ulama yang menuntun dia yang benar, dan kali ini dia benar. Dia sampai kepada seorang ulama, kemudian dia bertanya dan dia bercerita niat dan keinginan dia dan kehidupan masa lalunya. Apa katanya? Hendaknya kamu berhijrah. Kenapa? Karena kampung ini adalah qaryatusu, kampung yang jelek, kampung yang jelek. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan syarat hijrah selain niat yang kuat, ilmu yang benar dibimbing oleh ulama, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mencari sahib, teman, lingkungan, bi'ah yang solehah. Maka ikhtiarul bi'ah wa ikhtiarus suhbah itu perkara yang sangat penting. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin silahkan ada tambahan sedikit dari abang kita nih, Masya Allah. Ya, sebagai kalimat penutup boleh. Masya Allah, tabarakallah. Ya memang demikian, saya pun merasakan gitu ya. Saya mungkin ya alhamdulillah Allah gerakan untuk pergi meninggalkan lingkungan tersebut dari sejak saya hijrah pertama kali, karena saya merasa jiwa saya sudah tidak ada di situ. Artinya bukan lagi menjadi serapan lingkungan yang baik buat saya. Saya lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang rajin ke taklim dan berbicara tentang akhirat, terus juga pelaku usaha yang gigih. Dan seakan-akan begini loh, saya melihat mereka, kalau saya di masjid saya lihat mereka seakan-akan orang yang paling khusyuk dan udah nggak peduli lagi sama dunia. Jadi luar biasa gitu, tekun di masjid, membaca Al-Quran, taklim dan yang lainnya selain ibadah rawatib. Terus kalau saya lihat dia lagi usaha di luar dunia, seakan-akan dunia milik dia gitu. Dia ingin kuasai atau semangatnya luar biasa lah. Jadi ya akhirnya saya lebih memilih berkumpul dengan kawan-kawan dan teman-teman seperti itu. Saya tinggalkan Terminal Senen, saya tinggalkan lingkungan itu, bukan berarti saya memburukan secara keseluruhan, tapi saya menganggap diri saya tidak akan menjadi baik kalau saya tidak pergi dari situ. Saya jadikan sebagai kampung kedua saya saja yang sewaktu-waktu saya silaturahmi dan saya kunjungi dengan teman-teman lama untuk mengajak mereka. Dan selebihnya saya banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan orang-orang yang saya anggap soleh dan baik, insyaallah. Alhamdulillah. Ya seperti Robi tadi, sebenarnya hijrah bersama saya bareng, tapi qadarullah saya pulang kampung dia nggak ikut di terminal tetap dan hancur lagi. Bahkan sempat berperkara 2 kali urusan dengan pidana gitu ya, sampai akhirnya dia curhat saat di dalam ke saya, kalau memang mau bener ya mau nggak mau lo harus pergi dari situ, kalau enggak ya sampai kapanpun tidak akan kita temukan kedamaian, kebenaran yang lama gitu, yang langgeng. Karena beberapa teman kita ya akhirnya sudah ikut berhijrah waktu awal pun sekarang putur kembali. Bahkan lebih hancur dari waktu sebelumnya. Oke. Terima kasih Bang waktunya dan kesempatan, dan terima kasih juga telah dibawa ke tempat tambak yang luar biasa. Semoga ini semua menjadi inspirasi kita semuanya dan menjadi amal jariah, sedekah jariah insyaallah taala. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.